Semua ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat. Sebelum mulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Nah, sesuai dengan yang sudah kita pelajari kemarin, bahwasanya visualisasi data di Pitometplotlib itu menggunakan ada beberapa diagram. Itu diagram, salah satunya adalah diagram garis. Diagram garis biasanya disebut dengan diagram plot. Setelah itu ada juga diagram bar, Pai. diagram bar. Oke. Nih. Membuat plot sederhana itu salah satunya menggunakan fitur dasar yaitu Matplotlib. Tujuannya agar mempercepat kita membuat grafik walaupun bentuknya sederhana. Nih, agar tampilan grafik diagram kita itu menarik, biasanya kita akan kasih judul dan Label. plotnya. Sintaknya PLT title itu untuk apa? PLT label untuk label. Oke. Masih ingat ya kemarin ya syarat wajib sintak sebelum kita menggunakan salah satu diagram itu apa? Yang pertama import Matplotlib. plotnya. Kedua harus ada sumbu X dan Y. Terus harus ada sintaksis wajib membuat plotnya. Misalnya plot garis harus menggunakan PLT plot. Untuk menampilkan plotnya harus PLT show. Nih, jenis-jenis plotnya yang kita yang ada dalam Matplotlib. Yang udah sama apa kita bahas tadi, plot garis, bar plot, pie chart, histogram dan scatter. Plot. Ini adalah sintaksis untuk Bar. dan hasil outputnya seperti ini, seperti yang udah kita coba kemarin ya. Di sini masih ada yang bingung di mana sumbu X dan sumbu Y? Jelas. Yang ketiga ada pie chart. Nih, sintaksis kodenya. Nah, di pie chart ini dia tidak ada sumbu X dan sumbu Y. Dia hanya ada penyebutan label dan size-nya. Membuat pie chart itu harus ada sintaksis wajib PLT pai. Untuk menampilkannya harus menggunakan PLT show namanya. Oke. Ini ada contoh salah satu menggunakan diagram Apa itu plot? kita harus import terlebih dahulu karena kita menggunakan Google Colab, jadi kita tidak perlu instalasi Pitometplotlibnya. Kita hanya import saja. Ini baris untuk import. Karena kita akan menggunakan angka, kita harus import data nantinya. Lalu kita harus ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk membuat garis dengan variasi, line stylenya garis putus-putus, marker size-nya 5, colornya warna kuningnya kita kasih dia harus dipanggil dengan PLT title. Kita kasih nama dia plot garis. Di variasi
variabel X dan Y, kita kasih dia label sumbu X dan sumbu Y. Lalu ini adalah sintak apa ini? PLT show. PLT show itu apa? Menampilkan. Terus PLT nya simpan gambar. Ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Oke. Oke, untuk hari ini kita hanya akan try on 3 jenis diagram. Yang pertama diagram plot, yang kedua diagram bar, dan yang ketiga diagram pie. Jadi sesuai dengan kelompok yang sudah kita bagi kemarin, kelompok 1 mengerjakan diagram plot, kelompok 2 mengerjakan bar, kelompok 3 picture, dan kelompok 4 plot, kelompok 5 bar, kelompok 6 pie. Oke. Ibu kasih waktu 15 menit. Silakan buka LKPD-nya yang udah dikirim di e-learning. Siapkan materi presentasi di PowerPoint dan nanti kalian tampilkan coding yang udah dibikin. Masih bisa paham ya? Paham. Yuk, silakan. Selamat pagi. Kami dari grafis baca. Saya Jibena Valia Dharma, nomor presensi 31. Saya Yusuf Rajab, presensi 29. Saya Ida Putra Mahendra, presensi 26. Saya Maidina Diara Pramita, presensi 36. Saya Bijak Putra Femasa, presensi 14. Saya DC dan Altaf, presensi 3. Yang pertama itu penjelasan mengenai apa itu barchart. Bagian batang atau barchart adalah salah satu jenis grafik yang menggunakan batang atau balok untuk membandingkan data berdasarkan kategori yang berbeda secara visual. Barchart dapat berupa horizontal atau vertikal. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam barchart ini adalah panjang atau tingginya batang. Semakin besar atau panjang tingginya, semakin besar nilainya. Jadi kalau barnya lebih tinggi berarti lebih banyak. Permasalahan siswa kelas 11 jurusan Sija dibagi menjadi 2 rombel, yaitu Sija A dan Sija B. Jumlah siswa kelas 11 Sija A adalah 36 siswa. Diperoleh data jumlah siswa laki-laki sebanyak 25 orang dan jumlah siswa perempuan sebanyak 11 orang. Diketahui bahwa tahun lahir siswa 11 Sija A terdiri dari 2008 dengan data sebagai berikut. Tahun lahir 2006 ada 2006 ada 22 siswa. 2007 13 siswa, 2008 1 siswa ya. Kemudian kita akan menuju pada codingnya. Nah, di sini pertama hal yang kita harus lakukan adalah import update myplot SLT. Nah, jadi apa itu PLT? Jadi itu mendeklarasikan kalau PLT itu sebagai fungsi jaringan. Ya. Oke. Di coding yang kedua ada tahun lahir 2006, 2007, 2008 itu kita jadikan sumbu X. Nah, harusnya sumbu X ini saya harusnya menggunakan string karena integer. Soalnya kalau integer itu nanti mau diajak berapapun itu nanti bakal kita urut dari persen kita besar. Nah, tapi kalau kita menggunakan string itu nanti bisa kita acak-acak urutannya. Dan kemudian pada jumlah siswa itu juga sederet sama tahun lahir 22, 13 dan 1 itu tingginya. Kemudian PLT bar ini fungsinya untuk membuat bar chartnya. Kemudian pada X label, PLT X label itu kita memberikan label pada label sumbu X-nya. Kemudian PLT Y label juga untuk sumbu Y, memberikan label. Nah, PLT title itu fungsinya untuk memberikan judul pada bar chart ini.
Kemudian X-tip digunakan untuk membatasi jumlah sumbu X. Jadi cuma ada 3 aja yang bakal keluar. Jadi nggak ada 2005 sampai 2009 itu nggak akan ada. Nah kemudian PLT grid itu fungsi untuk menambahkan garis-garis pada barcat. Dan PLT show itu akan berfungsi untuk menampilkan barcatnya. Nah di sini hasilnya ya. Tidak sapi. Masih ada yang ingin ditanyakan? Kemudian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kelompok 6. Skema blacklist. Kelompok 3. Sama yang di sana tadi? Saya memang dari kelompok 5 izin memberi masukan saja. Itu sebenarnya apa ya, kurang tepat ya kalau misalnya hanya stringnya hanya dalam extendable-nya itu hanya stringnya saja. Karena apa ya, nanti itu kalau sesuai request yang kemarin itu kan data tahun 2006 itu bisa dipindah ke tengah, kanan atau kiri gitu kan. Jadi itu ya untuk merubah misalnya kan di extendable-nya itu ya tahun lahirnya itu 2007, 2006, 2008. Nah itu juga Y-nya itu juga diganti, di nilai jumlah siswanya itu juga diganti. Misalnya 2006 ada 22. Nah itu biar nanti barnya itu juga ikut dengan label 2006. Nah itu nanti yang Y ya yang 22 itu nanti dia jumlah siswa itu sudah dipindah sesuai tautan arahnya yang tahun lahir. Seperti itu. Jadi kalau cuma atasnya aja kan yang tahun lahir 2008, 2009, 2007 kan nanti nggak sesuai. Nah Biar selaras. terima kasih Kak Maken. Jadi untuk membalas apa namanya sarannya itu kita hanya menunjukkan cara untuk menggantinya. Jadi kan kalau misalnya kita hanya menggunakan apa namanya itu saja nggak pakai titik 2 itu nanti mau kita ganti jumlah siswanya mau ke sama tahun akhir itu nanti tetap tahun lahir tetap berbeda dari 2006 makanya kita menggunakan string dan nanti itu juga jumlah siswanya disesuaikan sama tahun lahirnya agar ya apa namanya meskipun urutannya random ya urutannya random tapi itu nanti apa ya value-nya tetap sama gitu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya masih. Perkenalkan, nama saya Garut, saya dari Bapak izin bertanya buat grid. Semisal kemarin sempat lihat di apa ya tutor tapi belum tahu caranya, kalian dari kelompok 2 itu tahu. Dari situ itu biar garisnya itu cuma horizontal atau nggak pakai yang vertikal. Karena itu misalnya dari sisi garis. Oke. Kelompok 2 minta waktu berapa menit menyelesaikannya? Itu kan dalam bentuk portrait ya. Lihat gambarnya. Nah, kalau misalnya dia dalam bentuk landscape gimana? Kasih Pak. Jadi pertanyaannya itu gimana ya?
garisnya horizontal saja atau bahannya yang horizontal. Garis aja. Saya bisa melihat. Saya bisa melihat garis bikin horizontal. Nanti jadi sama dengan ini kan Gimana Krisna? Nah, codingnya digedein. Gimana di bagian mana yang dirubah? sama PLT grid aksis atau Baik Pak, sudah ya, sudah jawab berarti ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, cukupkan aja. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman telah menyimak ya, yang sesama ya. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 yaitu bagian visualisasi data atau plot. Ini beranggotakan saya sendiri Kevin Andra pada sesi 33. Saya Dimas pasal 17. Saya Akbar Presensi 7. Saya Tianifa presensi 12, saya Pradina Siva presensi 20, dan saya Fatia Amalia Nugrahani presensi 21. Jadi visualisasi data adalah rangkaian proses menampilkan sebuah informasi dalam bentuk yang mudah dipahami. Lebih tepatnya adalah kumpulan data yang ditampilkan dengan grafik. Nah, untuk visualisasi data itu ada bermacam-macam. Salah satunya kita dapat bagian tentang plot. Jadi plot itu adalah grafik yang digunakan dalam statik dan analisis data untuk menampilkan serta menganalisis hubungan antara dua variabel numerik, biasanya atau dicirikan dengan sumbu X dan Y. Dari untuk penjelasan modulnya, yang pertama itu ada import masuk tentu aja, kita import yang ke Google Colab, pakai import masuk file process. Terus juga itu masukkan data X, Y-nya itu sesuai ketentuan kemarin. Yang ketiga memanggil diagram plot menggunakan plot X, Y, marker. Selanjutnya marker, komen marker itu digunakan untuk menghasilkan tanda. Itu bisa segitiga. Color untuk warna garis. Yang keempat, PLT X label dan PLT Y label digunakan untuk menandai label X dan Y. PLT title digunakan untuk memberi judul pada diagram plot. Yang keenam, PLT grid digunakan untuk menampilkan diagram plot yang sudah membuat garis kotak yang PLT plot. Yang tujuh, PLT show digunakan untuk menampilkan diagram plot yang sudah dibuat. Nah, itu hasilnya diagramnya 2006 itu ada 22, 2007 itu ada 13, 2018 ada 1. Terima kasih, itu saja nih dari kami. Tampilkan Google Colab-nya. Colab-nya? Ada kok. Ada yang mau ditanyakan nggak dari
komen ini mungkin mau tambahan atau mau tanya? Mau apa? Hampir kan hasil jadinya dulu. Oh. Jelaskan isi library matematik. Apa saja? Oh, ini kalau dibalik caranya sama. diganti balik. Diganti itu ker di X diganti itu kan. Awalnya lah. Yang mau ditanyakan? Oke, silakan kelompok 3 atau kelompok 4. Saya Eka dari kelompok 4 mau bertanya, selain warna hijau apa aja ya warna yang bisa digunakan? Banyak kok itu. Tinggal dicari aja di Sebuah retorika. Pertanyaan saya Yang penting banyak. Ini yang di sini ya. Ini banyak banget ini. Coba. Oke. bisa gradasi kan? Nah, Oh. coba ada berapa ini? Ada berapa? Salmon nih, salmon. Mana salmon? Salmon itu ya warna salmon. Like salmon. Oh, salmon. Tuna. Like salmon. 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 Oh iya. Salmon. Kalau kamu makanya hexadesimal bisa enggak ya? Iya. Yang kode itu, yang ada nama. Salmon. Kedua tiap area beda. Jadi kalau jadi jangan ini beda. Ya. Pakai jadi beda warna bisa. Tiap garis beda warna, Mas. Iya. Garisnya kecil. Iya, Pak. Pertanyaan sampai kok anak gitu kan? Iya, pakai sini, Mas. Sorry, pakai sini ganti warna, Mas. Nah, Walah. sampai. Kalau gradasi bisa enggak ya? Garis apa? Garis Kalau berapa? sebenarnya kasih gambar bisa nggak? Ya. Sebenarnya kasih gambar. Gambar apa? Gambar sama. Cuma di garis sama di garis. Oke. Gimana? Sudah? Mbak Dira, silakan codingkan. Kita 2008-nya itu kita ganti datanya jadi di tengah dan data 2008 itu bukan hanya 1 tapi 9. Tukar aja tuh bukan ya benar. 9. Tengah-tengah 9. Oke, silakan ganti markernya jadi bintang. Kelas siapa tuh yang ini? Kan ada. Mas Dimas, Dimas. coba codingkan. Apa? Apa? Tahun lahirnya di Sumbu Y. Tinggal ke atas kalau bilang itu.
Tahun lahirnya di sumbu Y, tahun jumlahnya di sumbu X. Kerjain dulu. Itu udah gitu ya. Ini kan Yang bikin coding siapa? Siapin sama siapa? Mas Dimas. PPT siapa? Nani sama? Silakan dimulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, sekali lagi. Oke, sorry, Mas. Sorry. Assalamualaikum terus semuanya. Selamat pagi. Luar biasa. Oke, jadi kami dari kelompok 5 ini ingin mempresentasikan hasil kerja kami ya, tentang visualisasi data, khususnya di diagram batang alias kalau metodenya nanti itu PLT. Oke, nah sebelum kita lanjut, perkenalan dulu ya. Anda sendiri, Kepala Kemal, Rajin 18. Saya juga referensi 25. Saya Intan Nutrisana nomor presensi 27. Saya Aulia Maharani presensi 13. Saya Fatih Tanah Bawas, presensi 19. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, di sini kita masuk ke penjelasan umum terlebih dahulu yaitu tentang barcap. Apa itu barcap? Apa tuh? Itu adalah diagram batang. Batang adalah diagram yang menyajikan data, statistik atau informasi dalam bentuk batang persegi panjang. Jadi diagram batang itu memang bentuknya persegi panjang atau kotak. Untuk selanjutnya kita akan beralih langsung ke soal, yaitu sudah disediakan soal di depan tentang memvisualisasi data hasil analisis. Berdasarkan dari data pada LKPD, maka diketahui bahwa tahun lahir siswa Siswa A terdiri dari tahun 2006, 2007, dan 2008. Dengan data sebagai berikut, yaitu yang lahir pada tahun 2006 sebanyak 22 siswa. Lalu yang lahir pada lahir pada tahun 2007 yaitu 13 siswa, dan yang lahir pada tahun 2008 yaitu hanya 1 siswa. Ini koordinatnya ya import itu ya import itu ya. Oke, jadi saya jelaskan teman-teman ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan itu adalah mengimport sebuah library, istilahnya library lah kalau di Windows. Nah, kita panggil library-nya itu dengan import. Nah, kita pakai library matplotlib.python. Kita sampaikan step break. Ya, kita akan menggunakan library matplotlib.python sebagai sarana visualisasi data kita. Nah, kita mendefinisikan matplotlib ini dengan PLT. Nah, selanjutnya untuk memudahkan
membuat visualisasi data, maka kita buat variabel tahun dan siswa. Nah, masing-masing variabel ini berbentuk array ya. Nah, untuk isi di variabel tahun kita ada array yang berisi string berupa tahun kelahiran para siswa tadi. Nah, ada tahun 2006, 2007, 2008. Nah, nanti kita kasih tahu ya alasannya kenapa pakai string. Nah, selanjutnya ada variabel siswa yang berisi array yang berisi data jumlah siswanya ya. Kita menggunakan integer saja. Nah, selanjutnya ada metodenya plt.bar. Nah, karena kita mau menampilkan diagram batang, nah kita pakai plt.bar ini. Nah, kita masukkan variabel tahun siswa. Nah, terus ada properti tambahan ya, kayak colornya. Nah, kita kebetulan menggunakan warna pink. Nah, untuk color ini kita bisa pakai warna hexadesimal juga ya, jadi nggak cuma pink atau batas yang ada di matplotlib. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Nah, terus kita atur bitnya kita pakai 0,5. Nah, ukuran bit di sini itu menggunakan persenan ya, persenan sama seperti yang apa kemarin yang pi. Nah, jadi itu persenannya sesuai ukuran batangnya. Nah, terus lanjut di bawah, dan kita beri tambahan lagi ya metodenya. Itu ada plt.title, itu untuk memberi judul pada diagram batang kita. Selanjutnya ada plt.xlabel. Nah, ini untuk memberi label pada sumbu x di diagram batang kita. Dan yang ketiga ada plt.ylabel. Nah, ini untuk memberi label pada sumbu y di diagram batang kita. Nah, yang terakhir ada plt.show. Ini metode untuk menampilkan diagram batang kita. Nah, kita langsung aja lihat hasilnya seperti apa. Oke, nah hasilnya seperti ini. Siapa suka warna? Aku. Ya, aku dulu dong, nanti aku. Oke, nah hasilnya seperti ini ya. Warnanya bir, ukurannya 0,5. Nah, kalau semisal ya nanti ini akan saya menjelaskan masalah bitnya ya. Semisal nanti bitnya kita dari 100%, maka nanti nggak ada jarak seperti ini, jadi berdempetan. Ini akan lebih untuk masalah bit nanti kita bisa melihatnya lebih detail bila kita menambahkan bit di diagram batang kita. Next. Oke, nah karena sudah selesai teman-teman. Itu tadi hasil pekerjaan kita. Ya, nanti kita akan coba trial beberapa. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin pasti banyak, Pak. Silakan, orang belakang yang mau request silakan. Kelompok 3 dan kelompok 1. Saya bertanya. Silakan, saya Arti dari Nusantara, SSC 34. Mau tanya, kan ada ada 3 bars itu. Bisa nggak kalau masing-masing barsnya itu masing-masing barnya itu warnanya beda? Warnanya beda. Beda. Ya, saya harus kasih bisa. Oke ya, saya jawab. Jadi tidak ya, karena ya kita menemukan metodenya sejauh ini kita menemukan metodenya apa? Karena tahu saya semua warna yang di-apply pada property color itu nanti akan ter-apply di semua batang di diagram batang kita. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kelompok 1. Kelompok 1 monggo. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 mau Kevin mau. Kevin. Kamu kan Kevin. Ya, kelompok 1. Ayo tangan Kevin. Kevin. Ternyata
sama dan rekaman kita. Pak Hani, silakan wakilkan nomor 1. Saya Tia Nifa, presensi 12 dari kelompok 1. Tadi kan Maxi tanya untuk setiap barnya apakah bisa dikasih masing-masing warna. Kalau menurut saya itu bisa. Oh ya. Pakai itu setelah X dan Y itu dikasih variabel namanya colors, terus sama dengan kurung siku. Oh ya. I see. Ya. Coba di trial. Saya trial. Komponennya di trial. Ternyata bisa ya. Bisa bro. Bisa bro. Wah, belum itu aja. Ya karena kemarin itu ya terbatas. Ya oke, ya kita oke bro. Tadi coba. Tadi banyak bagi. Nah jadi berarti aku udah nangkep ini kayak kemarin yang apa itu namanya yang di pajak apa itu namanya dia separate dia mereka cacat LDR exclude nah exclude LDR ya jadi kita sama seperti exclude nah ternyata bisa ya nah kita buat dulu variabel baru di bawah siswa ini kita buat yang diagramnya namanya color sebedain aja mas jangan kalau nanti sama kayak pakai S atau rambutnya itu atau warna aja lah oke kita create variabel color ya nanti di dalam variabel color ini kita buat array nanti isinya itu warna lama sesuai diagram batang yang kita mau oke kita cek dulu oh kita expect Ya, nanti ujiannya kita suruh presentasi. Oke, nah kita buat variabel seperti ini. Nah lalu untuk bagian properti colornya yang di dalam PLT tebak itu kita ganti ya dari hosting itu jadi variabel kita isi dengan variabel color. Coba yang lain bisa juga di try on. Nanti kalau berhasil atau error bisa didiskusikan. Kita trial ya ini ya. Oke. Pakai istilahnya apa sih? Berubah nggak? Oh belum, baru koreksi. Oke, makasih Mbak Ani. Makasih sarannya Mbak Hani. Aku baru kepikiran. Jadi sama-sama. Baru nomor 1. Terus dulu untuk nomor 1. Tujuannya presentasi gitu ya, bukan salah atau benar, tapi kita sharing. Betul. Oke. Oke, kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Kita ada kuota 3 ya. Nah, Itu yang horizontal. oh iya. Ini jaring horizontal ya. Nah, itu horizontal kita tinggal tambahin aja barangnya baru itu itu hanya itu horizontal. Kita menghargai yang buat library manualnya. Nah, oke. Coba di zoom codingnya. Siapa tahu nanti temennya ada yang belum pernah bikin. Ini di bagian mana yang diganti biar dia horizontal. Nah, kita
kita ganti metodenya ya. Jadi metodenya itu nggak cuma bar aja, tapi untuk diagram bata itu nggak hanya bar aja, tapi ada juga bar H. Nah, hanya itu horizontal. Untuk coding lain apakah sama? Untuk coding lain Sama, hanya ditambah hanya aja. ya. Ya. Oke, sudah ada yang tanya. Wah, ini sepertinya yang dosen-dosen di bawah ini mau balas dendam. Oke, sudah ada pertanyaan? Sudah? Nggak ada yang lagi mau didiskusikan? Sudah top sih, Mas. Terima kasih responnya. Nah, jadi itu tadi presentasi dari kami ya. Sebelum itu saya ingin terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah melengkapi presentasi kami. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang bikin. Oke, silakan duduk. Oke, dari ketiga kelompok yang presentasi hari ini, Ibu ucapkan terima kasih. Kalian sudah bekerja dengan kompak. Dan untuk mengulang materi hari ini, biar kalian lebih sesuatu yang diingat, coba kalian tebak dari bentuk grafik yang ada di depan. Sebelah kiri itu dalam bentuk apa? Yang di tengah, diagram, bar. Yang di bawah, line atau plot. Diagram bar kemarin kelompok 6 dan kelompok 3. Kelompok 4 dan 2 itu diagram bar. Kelompok 1 dan kelompok 3 diagram kelompok 1 dan kelompok 4 itu diagram plot. Dari ketiga diagram yang udah kita bikin, adakah kesulitan yang kalian temukan dan jalan yang udah kalian temukan? Tidak. Tidak ya, karena tujuan presentasi kita hari ini adalah bukan benar dan salah, tetapi sharing. Jika ada yang menemukan kode atau sintaks terbaru untuk diagram dari masing-masing diagram, kita berbagi atau sharing ya. Nah. Kesimpulan kita metodik hari ini. Matplotlib itu dalam Python adalah apa? Pustaka library yang digunakan untuk membuat visualisasi data berbentuk grafik atau plot. Singkatnya, Matplotlib adalah alat yang digunakan sangat ampuh dan fleksibel untuk membuat sebuah visualisasi data agar informasi yang ditampilkan menarik dan dalam bahasa pemrograman Python. Aplaus dulu untuk anak kelompok hari ini. Terima kasih untuk materi hari ini Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.